jadi entrepreneur, emang kenapa sih? Nah, kali ini kita akan ditemani sama teman-teman aku juga yang hebat. Ada siapa? Rahasia-rahasianya kalian boleh panggil aku Aci. Oke. Jadi di sini aku Rizka Wulandari, kalian boleh panggil aku Rizka. Oke, di sini kan kita sama ya segender tentunya. Jadi kalau kita membahas mengenai wanita, tentunya kita akan lebih ke pro enggak sih? Gitu. Bahwasanya kita juga bisa jadi entrepreneur kan. Nah, tapi di sini aku juga akan mengundang narasumber yang tentunya ini juga akan berbeda perspektif karena dia juga kaya latar belakang kewirausahaan. Tentunya sebelum itu kita akan perkenalan dulu kita dari prodi PG PAU. Dan tentunya untuk narasumber kita mengundang salah satu narasumber yang memang berkompeten juga ya dalam bidangnya yaitu kewirausahaan. Tentunya di Universitas Tasikmalaya juga ada jurusan kewirausahaan. Kita gak usah berlama-lama lagi kali ya untuk membahas tentang perspektif wanita jadi entrepreneur emang kenapa sih gitu. Oke, kita langsung aja undang narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Imam Permana. Oke. Kegiatan kayak gini ya? Iya, nanti saya bisa baik ya. Oke, halo Kak, selamat siang. Halo, siang. Ini nanti ngomongin kakak atau apa ini? Saya nanya ini bapak boleh langsung nama juga. Kalau saya terlalu Aduh, aduh itu terlalu kayaknya terlalu gebang sih. Aduh. Oke. Mungkin di sini aku panggil Imam aja kali ya. Oke, sebelum kita ke materi atau pembahasan terkait stereotip wanita jadi entrepreneur nih ya, aku pengen tahu dulu dong, perkenalan dulu kali ya, kamu dari apa, tinggalnya apa? Nah, gitu. Boleh deh kita kenalan dulu ke teman-teman yang nonton podcast ini. Halo semua, kenalin. Nama gue Imam Permana. Gue salah satu mahasiswa kewirausahaan di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang udah lagi di semester 5. Dan kebetulan juga gue udah punya usaha dan itu mungkin cocok ya sama topik ini masalahnya. Oke, tadi kita udah udah disambut sama, bukan disambut sih, lebih ke dipantik ya. Tadi kata Imam juga dia udah punya usaha. Nah, biar ngalir nih ya, biar ngalir juga, gue pengen tahu dong usaha Imam itu apa. Oke, baik. Kebetulan usaha gue ini baru banget nih. Kemarin tuh ada program PKL dan ini jadi kayak suatu modal lah kayak untuk yang pengen punya usaha, terus ada program PKL dan ini sekalian dimodalin buat punya usaha ini. Usaha gue ini ada di bidang steak, itu kita jual es krim. Oke, es krim guys. Jadi mungkin kalau gue pribadi ya, taunya tuh es krim tuh yang kayak di supermarket. Apa sih yang jadi ciri khas es krim lu sehingga kayak ini pantas banget untuk diikut sertakan PKL? Es krim gue itu tentunya kita lihat ya dari permasalahan yang ada, terus dari potensi yang ada di Indonesia juga kan lagi banyak banget nih. Kemarin tuh lagi panas banget ya. Iya, cuaca lagi panas banget. Jadi cocok banget misal itu potensi banget kita buat bikin es krim. Terus ya pas kita beli es krim kok kayak banyak masalah yang timbul ya, kayak diabetes, obesitas karena kayak kita makannya es krim banyak gula gitu loh. Pas kita lihat ada masalah, ada potensi kita gabungin, makanya jelas suatu es krim sehat. Kita pakai gulanya ini pakai gula stevia, kita nggak pakai gula biasa. Gula apa sih? Gula stevia dari stevia. Oh, jadi emang ada kadarnya gitu ya? Iya, jadi daun stevia ini, gula stevia ini itu salah satu gula yang sebenarnya itu hasil ekstraksi dari daun stevia yang itu punya kandungan 0% kalori. Jadi di sini Imam tuh sambil menciptakan produk juga berinovasi gitu. Iya. Ini seru banget ya, maksudnya emang si UI itu terkenal sama PKM-nya juga banyak. Tapi kalau untuk dari segi kuliner atau makanan yang emang hubungannya sama kesehatan itu jarang ya. Biasanya lebih ke startup yang mengaplikasi atau mungkin yang ngebantu jasa kayak cuci atau sepatu tuh gimana gitu. Aku pernah lihat juga kayak gitu. Oke, kita udah ditantik ya sama tadi usaha Imam juga terkait es krim itu ya dengan keunggulan yang sudah Imam jelaskan bahwasanya dia ada perbedaan dengan es krim lain yaitu kadar gulanya itu lebih rendah banget bahkan 0,0 gitu. Sehat. Makanya boleh dong langsung ditawar-tawar gitu ya. Promosi dong. Mau beli nanti kita secepatnya bakal ada di Universitas Indonesia di gedung baru lantai 2,5. Kita bakal ada hampir tiap hari di sini.
Jadi yang nonton podcast ini wajib banget sih, wajib subscribe, wajib share juga. Karena di sini tuh kayak ada unsur promosi es krim yang memang kayak nggak akan ada di universitas yang lain ya. Kayak Kalau boleh tahu di TikTok juga udah ada ya? Udah di share gitu. Kita men-share-nya sosial media lebih aktif di Instagram. Oke, jadi boleh banget Instagramnya. @stay.icecream. Oke, kalian bisa ya di sini untuk Instagram langsung follow aja. Oke, next. Sekarang kita bakal ngebahas, tapi sebelum bahas, aku pengen banget bikin rules. Jadi rules di podcast ini tuh kayak santai aja. Kalau mau ketawa-ketawa, kalau mau bercanda-bercanda, tapi kita masuk konteksnya tuh harus apa ya? Kayak harus sistematis juga gitu. Nah di sini mungkin aku bukan meskipun aku host di sini, jadi untuk pertanyaannya bakal dari Rizka dan juga bakal dari Rosi. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memang lebih kepada perspektif sih gitu. Nah mungkin di sini ya kita lebih ke pro dulu kali ya sebagai wanita dengan tema atau judul yang kita ambil terkait wanita jadi entrepreneur emang kenapa gitu ya. Nah banyak banget stereotip bahwasanya kalau wanita itu apa sih jarang banget untuk bisa jadi entrepreneur. Karena kenapa? Karena banyak alasan dan latar belakang yang memang ngapain sih gitu wanita harus jadi wanita karir gitu. Kenapa nggak urus anak atau mungkin kenapa nggak fokus ke rumah tangga dan sebagainya gitu. Nah aku pengen tahu banget pendapat dari Rizka selaku sama kita sama gender juga. Di sini nggak ngomong gender tapi kayak aku pengen tahu perspektif Rizka gitu terkait stereotip itu. Mengenai stereotip yang dibilang wanita itu harus nurut gitu ya kepada suami ataupun harus di bawah suami lah ataupun di bawah jangan didahului gitu ya. Nah menurut aku sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, harga makin naik, apapun kebutuhan itu makin naik. Nah masih mending gitu ya seorang suami ataupun lelaki ini masih bisa membiayai wanita yang mungkin bisa dibilang boleh aja selagi masih bisa membiayai semuanya gitu. Namun di sisi lain kita tidak pernah tahu gitu ya kondisi keuangan kita atau perekonomian kita akan tetap ataupun kurang stabil. Nah untuk itu kita sebagai wanita melakukan membangun entrepreneur ini bisa jadi untuk membangun ataupun membantu gitu ya apabila nanti perekonomian kita itu sedang tidak stabil. Oke, jadi lebih kepada menjadi istri itu bukan hanya menjadi bukan hanya di belakang tapi di samping gitu ya. Jadi kalau dalam segi entrepreneur juga ya is okay gitu. Mereka bisa jadi entrepreneur. Oke. Dari Rosi gimana nih? Kayaknya beda deh kalau Rosi karena kan mungkin sama juga wanita ya, nggak beda jauh. Jadi kalau Rosi aku pengen kamu lebih ke kontras. Jadi lebih ke melihat posisi realitas sekarang tuh di lapangan seperti apa. Oke, ya meskipun pada dasarnya memang wanita boleh-boleh aja nih ya bekerja, berusaha ataupun berbisnis. Namun pada realitanya justru bahkan ada studinya di AS, India sama Turki yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan itu lebih sering dikaitkan dengan maskulinitas. Yang bahkan kan itu lebih kepada sejatinya laki-laki ya. Nah, terus didukung juga sama fenomena di masyarakat yang menyatakan bahwa cewek mau lebih baik di sumur hasil sama dapur aja. Udah itu mah sama cowok aja yang sejatinya memang seorang pencari nafkah gitu ya. Nah mungkin seperti itu realitasnya di masyarakat Indonesia gitu. Perihal wanita yang berwirausaha. Oke, jadi memang karena di sisi perspektif ya, jadi emang beda-beda gitu. Kalau aku pribadi sih kayak menurut aku ya di zaman sekarang tuh kalau misalnya kita nggak ikut zaman itu ketinggalan banget gak sih gitu. Nah dengan itu aku pengen nanya ke Imam juga. Aku pengen tahu nih pendapat Imam terkait bagaimana sih pandangan Imam sendiri terkait wanita yang emang udah membangun usaha terus udah menjalankan usaha tapi kayak dengan stereotip di lapangan tuh seperti itu gitu kayak gitu. Oke, boleh. Tadi gue udah dulu juga jawaban Rizka, terus dari Uci juga. Ini perspektif dari perempuan. Terus tadi Rizka bilangnya mungkin di
kubu pro yang bilang kalau misal yang nggak masalah gitu kalau sebenarnya perempuan itu mau punya usaha karena ada di posisi berikan sama suami dan itu sesuai dengan kebutuhan karena belum tentu suami ini bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Terus tadi Oci juga bilang bahwa ternyata yang nggak semudah itu dan realitasnya di Indonesia memang masih banyak itu ya kayak stereotip yang susah gitu loh. Kayak ada batas, ada gap kalau misal kita misalkan perempuan ya pengen punya usaha tapi ada stereotip masyarakat mandang bahwa ya udahlah nggak usah buat apa karena ada suami juga kan. Kalau jawaban dari saya sebagai perspektif laki-laki nanti mungkin ya perempuan pasti punya istri gitu kan. Kalau saya sendiri ya nggak masalah gitu kan. Saya juga kuliah di KWU, di KWU ini juga banyak perempuannya banyak laki-lakinya. Kalau misal emang stereotipnya banyak laki-laki, nggak mungkin dong KWU ini nerima cuma ada nerima perempuan juga gitu kan. Nah itu terus banyak juga yang sekarang sebenarnya udah punya usaha gitu kan. Dan itu nggak membatasin sebenarnya dunia bisnis nggak membatasin baik di gender maupun di hal apapun yang penting orang tersebut punya kemampuan, punya ide dan memang punya tujuan gitu. Apalagi karena kita jangan sampai si stereotip ini membuat kalau misal membuat gap lah banyak perempuan yang punya ide, yang punya tujuan, yang punya karir atau mereka yang punya kayak visi lah gitu kan pengen ini jangan sampai itu kayak ngehambat mereka buat nyalurin si ide tersebut karena kalau misalnya kita punya ide disalurkan ke mungkin biar suami aja deh usaha itu kan belum tentu ya buat di proses penyampaian ini kita kan disampaikan secara benar. Apalagi misal kita pengen punya usaha di bidangnya perempuan, misal bidang di kosmetik, di fashion perempuan itu kan kalau di sama laki-laki ya mungkin bisa aja tapi perempuan bakal lebih bisa buat dia lebih tahu kayak gitu. Jadi peluang buat jalannya usaha tersebut bakal lebih gede. Kalau aku mengulas jawaban dari Iman itu lebih ke oke aja lah ya gitu kayak sama aja perempuan mau cowok juga sama gitu mau laki-laki mau perempuan juga sama. Oke, di sini tuh kalau misalnya aku nih ya, aku kan host juga harus punya tema pemantik nih. Tadi kan kamu lebih setuju kan gitu ya udah oke karena kan bisnis di Indonesia itu bukan hanya berpihak ke apa ya bukan hanya ke cowok aja tapi cewek juga banyak gitu loh. Oke, gimana kasusnya ketika dikaitkan sama apa ya ketika si cewek itu lebih sukses dari laki-laki. Nah seperti yang kita tahu gitu ya kita nggak bisa menutup mata untuk banyaknya kekerasan dan sebagainya itu karena apa? Karena kayak si cowok tuh ngerasa insecure kayak ngerasa jir lah gitu ya istri gue bisa sehebat itu gue masih kayak gini aja meskipun emang ada porsinya kan. Nah gimana kalau posisi imam kayak gitu atau enggak kalau misalnya imam nggak memposisikan itu gimana kalau imam melihat melihat gejala-gejala kayak gitu Gejalanya kayak ternyata si pendapatan si perempuan ini lebih tinggi dan dia merasa lebih gitu kan jadi si cowoknya merasa insecure dan akhirnya mungkin hubungannya tidak baik gitu. Kalau dari sini itu sebenarnya kalau komunikasi udah pasti lakuin gitu kan tapi soal kepemimpinan kan ada yang kepemimpinan jadi kepemimpinan di keluarga ini kan di laki-laki itu sebenarnya bukan cuma faktor dari finansial aja tapi secara pendidikan dan pengambil keputusan itu bisa dilakukan sama peran laki-laki jadi nggak cuma secara finansial aja kalau misal finansial emang di faktor yang gede dan bukan faktor gede kita terlibat di finansial kan belum nggak bakal bebas juga gitu kan dan itu keduanya sejalan gitu antara finansial dan pendidikan lainnya jadi jangan sampai kita sebagai laki-laki nih emang insecure terus lihat perempuan istri gue istri kita nanti istri kita ya jadi antara laki sama istri ini nggak balance dan itu perlu ada komunikasi jadi entah suaminya ikut dibantu buat kalau misal punya bisnis sendiri kan ada bisnis keluarga bisnis keluarga kan bisa kolek kan suami istri bisa kolek itu bisa jadi setara terus misalnya yang ada masuknya jabatan itu kan yang namanya promosi dari tahap yang jabatannya dari bawah bagi makan itu kan perlu ada omongan dulu ya suami boleh nggak gitu kan itu termasuk salah satu kewajiban istri buat dapat perizinan juga gitu izin dari suami. Jadi emang ada pandangan beda lagi nih gitu. Jadi kalau misalnya kita ngambil gejala yang kayak ini atau kayak insecure atau enggaknya nih si orang cowok gitu itu tergantung dari tadi pemimpinnya terus kayak kan apa sih kayak posisi peran dari seorang suami itu kan pemimpin ya mau sebesar apapun jabatan istri juga tetap dong gitu yang bisa mengambil suami. Oke
biar nggak terlalu luas juga, kayaknya Imam haus deh. Boleh deh aku mau minta minum dong guys. Saya narasumber kita udah haus banget karena informasinya udah mulai seru juga nih gitu ya. Sambil kita minum sambil kita santai-santai aja. Aku pengen deh tahu nih pendapat dari Rosi juga, barangkali yang bertanya sama Imam gitu terkait stereotip ini gitu. Ada nggak? Paling lebih ke pencegahannya gak sih kalau misalkan ada kan ini kita di lingkup pendidikan yang besar, pendidikan Indonesia. Dan gimana sih peran pendidikan dalam mencegah stereotip perihal wanita dan bisnis? Itulah perannya adanya program studi atau pendidikan-pendidikan yang basicnya kewirausahaan. Bukan sebenarnya berarti sebenarnya banyak program studi yang walaupun dia fokusnya nggak pendidikan, tapi ada mata kuliah yang mengenai kan kewirausahaan gitu kan. Itu di pendidikan itu diajarin misal bahwa semua orang ini ya berhak punya usaha gitu kan. Semua orang berhak punya usaha dan dilakukan di dalam masing-masing gitu kan. Dan dalam pendidikan pun harus diberi hak yang sama, misalnya sama semua orang punya, semua orang baik itu cewek, cowok itu punya kesempatan buat mengupgrade dirinya lah, buat ngambil kesempatan buat mereka punya usaha gitu kan. Itu pendidikan ini benar-benar langkah awal banget. Kita di usaha ini bisa buat kelompok ini kan bisa digabung cewek cowok ataupun bisa individu pun kayak misal ada yang suka masak gitu kan, ada yang dikit-dikit suka jualan baju gitu yang suka hobi itu kan bisa di langkah awal gitu. Sebenarnya pendidikan itu lebih ke prakteknya, jadi praktek ini diberi kepada semua orang baik perempuan dan laki-laki yang ingin dan punya kesempatan gitu. Jadi kesempatan hak ini diberikan yang sama, jangan sampai hari ini kita lihat buat laki-laki aja deh gitu kan, atau buat perempuan aja banyak laki-laki banyak perempuan, tidak sebenarnya sama gitu, asalkan si orang ini punya value dan punya ide gitu buat ngelakuin hal tersebut. Jadi banget ya, jawabannya gitu ya. Jadi mengulas tadi gitu ya, jadi setiap keputusan antara laki-laki atau perempuan, jadi mengingat setiap keputusan itu pasti ada risiko. Jadi yang tadi si cowoknya jadi insecure, harus komunikasi dulu nih gimana kalau pendapatan cewek lebih gede gitu ya, nanti apakah disalurkan ke mana gitu kan. Jadi bisa membuat komunikasi lebih baik gitu. Oke, berarti ini dalam segi komunikasi juga harus diatur ya. Maksudnya kayak kita tahu nih kita punya usaha yang diobrolin gitu loh, jangan sembunyi-sembunyi terus kayak kayak wah ini tuh sembunyi-sembunyi saya nggak tahu sebagai suami yang ingin loh. Kok ini sendiri saya sebagai pasar gak dikasih tahu gitu loh. Apalagi kan di ranah mahasiswa tentunya sebenarnya jujur di program studi PG PAUD juga ada entrepreneur. Itu juga kami tuh kemarin disuruh buat jualan ya, maksudnya kayak kita sehari jadi pedagang gitu. Nah di situ juga kami dilatih kayak effortnya benar-benar ya, dari segi menyiapkan, terus dari segi bagaimana nih kita perhitungan untung ruginya gitu. Dan dari situ kita belajar kalau misalnya PG PAUD itu gak harus jadi guru aja kok gitu. Jadi entrepreneur juga ada, tapi mungkin kelebihan dari kewirausahaan itu kayak dari teknik-tekniknya diajarin, kayak kita outputnya kemana gitu. Kalau entrepreneur di PG PAUD ya karena di sebuah mata kuliah, jadi kayak ya udah gitu, kayak hanya setahu itu aja kamu berjualan, gimana sih jadi entrepreneur yang biar nggak putus asa dan sebagainya gitu. Cuma dasar-dasarnya aja. Dan kami tuh sangat pengen belajar lebih luas lagi sih, karena menurut aku pribadi ya, kayak dari semester 1 sampai semester 4 lah ya, itu kita belajar terkait perkembangan anak kan gitu. Nah kita di semester 5 tuh dikasih kesempatan buat kayak leader sih, lebih ke leader gak sih ya, guys, karena pelajaran itu kayak entrepreneur kayak ngerasa kita anak KWU guys gitu. Terus kayak aku pribadi kayak ngerasa ketika mau pelajari entrepreneur, aku kayak ngerasa kayak gue salah jurusan deh gitu. Aku ngerasa gitu. Tapi ternyata di balik semua itu bukan salah jurusan, tapi mungkin ada bakat atau mungkin ketertarikan untuk jadi entrepreneur gitu. Dari Rizka deh, gimana nih tanggapannya dari
misalnya nggak berkesempatan untuk buka bisnis gitu, karena emang udah aku pasti SPD jadi guru gitu loh. Nah itu gimana nih untuk mengatasi itu semua? Oke, jadi mengenai pertanyaan itu, yang kebetulan gitu ya, ada di hati aku gitu ya, kepikiran soalnya kan at least itu masuk ke sini bukan kemauan sendiri gitu. Jadi sampai sekarang ini masih bingung kalau keluaran sini tuh harus jadi apa gitu. Nah kebetulan ada di Keralin entrepreneur, terus psikologi anak, nah dan lain-lain. Jadi di situ tuh mulai ada celah mengenai apa sih kedepannya mau jadi apa. Dan kebetulan ada rencana gitu ya untuk jadi entrepreneur juga, tapi dalam bidang pendidikan juga gitu kan. Contohnya kita sebagai distributor pakaian seragam anak gitu. API juga kan kita belajar juga API gitu kan. Tidak harus selalu ke pendidikan aja gitu. Oke, nih ini udah menimbulkan pertanyaan baru sih gitu. Jadi karena kita belajar dasar-dasarnya aja, aku pengen tahu deh dari Imamu yang memang latar belakangnya kewirausahaan. Kalau di kewirausahaan itu sendiri tuh apa sih yang kayak kita tuh diajarin apa gitu loh? Spesifiknya apakah kayak kalau di kita ya, jadi kewirausahaan tuh nggak boleh pantang menyerah, kayak dasar-dasarnya aja banget aja lagi. Lebih ke nilai-nilainya. Kalau di kewirausahaan sendiri tuh kayak belajarnya kemana sih arahnya? Nah iya, ini sebelumnya sebelum itu gue dari kayak pengen nanggapin dulu ya, pengen nanggapin ini dari Rizka gitu kan, soal pendidikannya bagi Pak Ruan itu kan sebenarnya bagusnya pendidikan sekarang ini adalah kita nggak cuma belajar mata pelajaran kuliah, kita ambil aja, tapi kita bisa ambil mata pelajaran atau pendidikan lain yang di luar apa yang kita ambil gitu kan. Bagusnya itu kayak entrepreneurship ya, kita tuh didorong buat menjadi apa bos lah. Jadi kita yang punya usaha, kita bikin usaha, kita bikin suatu peluang usaha baru buat masyarakat. Jadi kita nggak jadi karyawan tapi kita jadi bosnya. Itu bagusnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak harus lulusan dari KW aja, tapi semua jurusan pun bisa gitu. Asal orang itu memang ada kemauan, punya misi, punya ide, dan memang punya mentalnya. Karena kewirausahaan kadang tadi banyak yang bilang kewirausahaan ini bukan tentang ilmu tapi tentang mental. Banyak orang yang banyak yang nggak sekolah tapi jadi pengusaha kan ya. Jadi sebenarnya karena mental gitu kan, dia punya mental usaha dan mental pengen tingkatin diri sendiri gitu, punya peningkatan dalam dirinya. Terus kalau masuk dari pertanyaan tadi, apa yang diajarin di KW itu? Di KW ini mungkin beda sama bisnis kali kan, ada bisnis, ada kewirausahaan. Kalau bisnis lebih ke ilmunya, tapi kalau kewirausahaan itu lebih ke prakteknya yang teknik langsung. Jadi kita langsung diajarin kayak gimana sih bikin usaha itu awalnya dari mulai perencanaan, dari perencanaan, ide, terus implementasinya gimana gitu kan. Terus makanya di setiap mata kuliah ini sekarang ini atau semester lalu gitu, dari sekitar mata 7 gitu, mata kuliah mobil yang UAS tulis itu cuma 1, dan itu pun statistika. Sisanya itu kita praktek, jadi kita praktek kayak presentasi bisnis, pitching gitu kan, gimana cara kita dapetin investor, terus praktek kita bikin baju, terus praktek kayak ada yang pameran gitu. Jadi output dari mata kuliah itu bukan cuma nilai aja, tapi kita dapat produknya. Dari produk ini kita bisa lanjutin. Jadi kalau mata kuliahnya selesai, ya bukan berarti bisnis selesai, tapi bisa lanjut. Buktinya kayak pas semester 1 itu ada teman saya di mata kuliah manajemen pemasaran, ada namanya data analis, itu jualan kampus, dan usaha itu lanjut sampai sekarang juga. Itu bagus itu. Jadi mata kuliah ini outputnya nggak cuma hasil nilai, tapi juga hasil produk, dan produknya bisa kita jual, bisa kita lanjutin gitu. Jadi langsung prakteknya. Seru ya, kalau didengar kayak seru nanya, kayak aku ketika mendengar gitu kayak wah ini gue salah jurusan lagi gitu loh. Kayak pindah kalau bisa pindah gitu loh. Kayak tadi kan langsung ke praktek, kalau bisnis tuh lebih ke ilmunya tuh gimana lewat sosial media juga gitu loh. Kalau ini tadi dengar juga tes dulu cuma statistika doang kan gitu. Keren sih gitu, kayak kita yang misalnya tidak berbanding-bandingan ya, tapi kayak kita yang mau belajar teori terus gitu, tentang perkembangan anak tuh prakteknya paling apa sih itu, kita bikin APE paling, terus kayak observasi KTK gitu. Nah kalau dari KWU sendiri kan kayak tadi belajar pitching, perencanaan, terus kayak kita apa sih investor dan sebagainya, itu keren sih bro aku
aku pribadi gitu. Dan pengen mau pun karena nggak banyak praktek kalau saya karena fokusnya di pendidikan usia dini, jadi sebenarnya punya fokusnya masing-masing gitu, nggak harus kita nyerahin, nggak harus di compare karena yang beda sebenarnya. Punya keunggulannya masing-masing ya. Iya. Kayak di KWU kan nggak bisa membelajar ya. Anak, Iya. Tapi kalau itu bisa. Kayak kamu udah pernah ke Iya. ada. Iya. Yang nggak ada cowoknya nggak ada. Ya, dan itu kita tuh ngundang imam ya untuk ngadain perspektif Iya. ini. Karena kalau misalnya kita ngundang cewek lagi ya, sebenarnya nggak masalah. Cuma pasti jawabannya kayak sama nggak sih gitu kalau kayak gitu. Dan sebenarnya ini kayak humor aja sih, kayak ngisi-ngisi gitu. Cuma kalau cewek-cewek doang kayak bosan, kita mau berapa semester ya? 5 semester, ambil kelas cewek semua, jadi kayak itu kultur shock sih kalau lihat cowok gitu ya. Terakhir pengen satu statement dari imam buat ngajakin cewek-cewek buat nggak takut berwirausaha gitu. Setuju banget. Oke, closing statement dari saya. Kalau teman-teman di sini semua punya ide, punya visi, punya keinginan buat buka usaha, jalannya aja, jangan takut, jangan gagal karena yang namanya kegagalan pasti ada gitu kan. Kayak 1000 kali adanya 1000 itu nggak mungkin ada kalau misal nggak ada satu gitu kan. Iya, jadi semua pasti ada satu dan satunya ini ya pasti jelek dan itu nggak masalah gitu kan. Itu kita jangan takut kalau misal ada stereotip cewek harus ABCD harus usaha, itu buktiin, justru buktiin kalau misal dia bisa, kita bisa teman-teman bisa usaha, bisa ngurus keluarga dan usaha pun bisa ngurus keluarga karena usahanya bisa di rumah, justru itu bisa kayak multitasking kayak gitu. Hebat banget ya. Nah, pokoknya kalian perlu banget kayak ngomong podcast ini karena ini nggak akan ada di sejarah manapun. Karena di sini kayak kita langsung udah langsung ke pakarnya nggak sih ya kayak entrepreneur gitu lah. Apalagi kan dengan basic yang emang udah punya usaha juga, jadi emang apa sih inspirasi ya gitu. Tadi juga closing statementnya bagus banget gitu. Bahwasanya kita nggak usah takut untuk memulai karena kalau kita nggak mulai kita nggak tahu kegagalan itu seperti apa. Ya. Oke, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir dan aku ngingetin lagi buat kalian untuk share sebanyak-banyaknya video ini ketika nanti kalian nonton di YouTube dan jangan lupa untuk apa nih follow Instagram. Kalau di Instagram @steak.icecream. Oke, nanti kita tulis di bawah ya. Kalian jangan lupa follow dan thank you banget buat Imam yang udah mau jadi narasumbernya yang di siaran hari ya sharing. Barangkali sekarang kesibukannya terganggu juga dan itu enggak. Enggak, makasih juga dia udah diundang gimana dia juga jadi tahu perspektif dari pemilih ini gimana. Jadi ada gambaran baru gitu kan. Di sini kita juga sama-sama di bidang pakar ya, udah karena sama-sama masih belajar gitu ya. Jadi Faktor belakang berarti ya? iya saling